kita akan membahas dan mengkaji ceramah atau mauidhah dari cucunya Habib Soleh Tangguh yang bernama Habib Mukhdar bin Muhammad bin Soleh Al-Haj. Ceramah tersebut jelas-jelas kalau disengaja itu merupakan kejahatan. Kalau tidak disengaja, maka itu merupakan suatu kejahilan, penipuan, dan pembodohan. Di mana dalam ceramahnya beliau itu menggebu-gebu, begitu semangatnya mendoktrin jamaah yang hadir pada acara khol yang ke-48 3 hari yang lalu. Seakan-akan mengandung energi yang menontot ke dalam memori para jamaahnya, alias selalu diamini. Kembali ke bahasan tentang isi ceramah Habib Mukhdar bin Muhammad bin Soleh Al-Haj. Kalau sengaja berarti memang merupakan propaganda yang sama polanya seperti yang dilakukan oleh seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi atau Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Hampir sama polanya, yakni mendompleng nama besarnya Sayyid Murtadha Az-Zabidi, bahwa adanya Ubaidillah menjadi anak-anaknya Imam Ahmad Al-Aba itu karena berdasarkan isbatnya Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi itu pengarang kitab Nasab Quraisy, lahir pada tahun 156 Hijriah, wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah belum lahir, bahkan Imam Ahmad Al-Aba An-Nafad juga belum lahir. Tapi mengklaim bahwa Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi ini telah menisbat adanya nama Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Aba. Pengakuan sepihak mendompleng nama besar seorang nasabah Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Begitu juga Abu Nasr Al-Bukhari mengarang kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah di Ansabis Sadah Al-Alawiyah. Ini Abu Nasr Al-Bukhari dikatakan menisbat nama Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Aba. Kalau Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy ini. Dua-duanya ini dicantumkan dalam kitab Ar-Raudul Jali yang bukan tahqiqan atau salinan catatan kaki. Katanya yang mengatakan ini adalah Sayyid Murtadha Az-Zabidi sendiri. Nah, ini namanya klaim sepihak. Polanya sudah dapat kita baca. Begitu juga ketika menyebutkan tentang Muhammad Maulad Dawilah yang diramal sebelumnya oleh Al-Azwarqani, pengarang kitab Al-Fakhri. Padahal tahunnya itu selang antara 106 tahun. Tidak masuk akal lagi. Jika ini didengar, dilihat, diterima oleh orang awam yang tidak mengerti ilmu sejarah dan ilmu nasab, maka ya pasti mengamini. Pengarang kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah di Ansabis Sadah Al-Alawiyah, Abu Nasr Al-Bukhari itu lahir dan wafatnya saja itu tidak pernah muasir atau berjumpa langsung dengan Imam Alwi bin Ubaidillah, nenek atau kakek leluhurnya
para Habib Bani Alawi. Yakni beliau Abu Nasr al-Bukhari wafat antara tahun 341. Hampir sama seperti wafatnya Imam Ahmad al-Muhajir atau al-Abah atau an-Nafat. Sama polanya, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh al-Hamid. Nah, ini sebelum kita masuk dalam inti tema Maulidah Hasanah beliau, nah, kita tarik dulu sebelum dan nanti sesudahnya. Sebelumnya ya ini sejarahnya kenapa kok para Habib itu selalu melantur ya. Apakah memang disengaja atau tidak tahu duduk permasalahannya? Kalau menurut saya, di saat memanasnya polemik nasab ini, Allah memperlihatkan kepada kita semua, umat Islam Indonesia khususnya, umumnya seluruh rakyat Indonesia, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para Habib-Habib Alawi itu ya seperti itu. Tidak ada nilai ilmiahnya, nggak sesuai dengan fakta sejarahnya. Dibantah kayak apa? Sandulnya loh, kumpulkan semua anggota Rabithah Alawiyah untuk membantah apakah yang dikatakan Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh al-Hamid itu benar. Apakah mereka mau mendukung membenarkannya? Nggak bisa. Hanif al-Atos sekalipun nggak akan bisa. Siapa pun nggak akan bisa benar, karena itu salah gitu loh. Ceramah itu salah. Pada waktu khol yang ke-48 di Tanggul itu, yang hadir tidak hanya beliau yang ngisi ceramah. 15 menit kali berapa Habib yang datang. Bahkan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakuf juga turut mengisi acara tersebut. Ada Habib Salim bin Jindan juga. Jadi ini sangat parah, tetapi inilah hikmah yang Allah perlihatkan kepada kita semua. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Serapat-rapat kita menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Nah, inilah buktinya. Kok nggak hati-hati gitu. Kalau mau menipu ya Mbak Yao, ronda cerdas sedikit lah, belajar dulu kalau mau menipu. Karena apa? Yang mendengarkan ceramahnya itu orang banyak. Yang hadir di acara khol yang ke-48 Habib Soleh Tanggul itu cukup banyak. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi cukup banyak. Direkam ya oleh YouTuber muhibin, berikut channel-channel pendukung Habaib Alawi juga. Nah, inilah namanya, kalau tidak ditarik ucapan itu, maka akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah. Apalagi yang menyampaikan itu sekelas cucu dari Al-Habib Soleh Al-Hamid. Ini koreksi ya, dari internal mereka, dari kami eksternalnya. Kami tidak iri, dengki, atau benci, tidak. Tapi berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarahnya apa? Tidak pernah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengisbat dan percaya tidak membatalkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah, itu tidak ada. Masanya berbeda. Jarak waktunya itu jauh. Ada yang ratusan tahun. Ada yang bahkan hampir 200 tahun. Nggak bisa. Ya sama dengan pola yang tadi saya sampaikan. Yang tercantum dalam kitab Ar-Raudhul Jalil. Katanya Abu Nasr al-Bukhari dalam kitab Sirrus Silsilah mengatakan, mengisbat bahwa Ubaidillah itu benar-benar anaknya Imam Ahmad al-Abah atau an-Nafat atau al-Muhajir. Terus Mus'ab az-Zubairi ya, yang mengarang kitab Nasab Quraisy juga menyebutkan anaknya Imam Ahmad al-Abah, diantaranya adalah Muhammad dan Ubaidillah. Padahal nggak terbukti. Karena apa? Jarak tahunnya itu nggak cocok, nggak nyambung. Ada cerita surat ya yang ditulis ya
yang ditulis oleh Al-Azwarqani, pengarang eh, kitab Al-Fakhri ini, ya. Padahal beliau Al-Azwarqani ini dengan Imam Muhammad Maulad Dawila itu nggak matching. Beliau lahirnya 572, wafatnya 614. Pengarang kitab Al-Fakhri. Nggak mungkin, nggak nyambung. Nggak sezaman dengan Muhammad Maulad Dawilah. Nama Dawilah, ya, sebuah desa, itu disebutkan sebagai penguasa atau maulanya, pemiliknya. Ya, sama dengan Sohib Mirdad, Sohib Solo, Sohib Jogja, Sohib Malang itu nggak matching gitu. Nggak matching, nggak nyambung. Nggak mungkin Al-Azwarqani meramal, ya, orang yang akan lahir pada 106 tahun yang akan datang. Jadi sama dengan klaim sepihak. Polanya dapat kita baca, hampir sama seperti yang tercantum dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi atau Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Alawi, karya Sayyid Murtado Az-Zabidi, yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Ba'adzib dan yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani. Nggak sesuai, nggak sesuai. Nah, ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Habib Mukhdar bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Panggul, Jember, Jawa Timur. Acara haul tersebut, ya, walaupun saya tidak datang, tapi saya mengikuti dari jarak jauh. Proses mulai dari awal sampai tengah sampai akhirnya, dan bahkan isi-isi ceramahnya itu saya pantau, masih tetap aja. Masih tetap aja. Ya, ada yang berkurang sedikit, tapi justru di poin penting mauidhah hasanah yang disampaikan oleh keluarga besar Habib Soleh Al-Hamid Tanggul itu malah justru seperti itu gitu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua mempercayai, tidak mengingkari nasab Alawi bin Ubaidillah. Kok iso? Tahunnya berapa? Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Belum ada embrio Imam Ahmad Al-Abbah, Imam Ubaidillah, apalagi Imam Alwi, nggak ada sama sekali, belum ada. Imam Malik itu lahirnya tahun 164, ya. Imam Malik kelahirannya tahun 90 Hijriah, wafatnya tahun 164, itu wafatnya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Yang paling muda itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambal itu lahir 174, wafat 241. 241 Hijriah. Ambillah Imam Mujtahid Mutlak 4 ini yang paling muda, ya. Imam Hambali, ya, wafat tahun 241. Ditarik ke wafatnya Imam Alwi 410 Hijriah, itu kena 169 tahun. 169 tahun sudah meninggal, kok mengisbat, yakin, percaya pada Alwi bin Ubaidillah, itu bagaimana? Dipikir bareng-bareng lah, sejarawan seluruh dunia aja kumpulkan. Madok apa enggak itu? Kalau mau menipu, ya Mbak ya rada cerdas sedikit. Bawa datanya, bawa bukunya. Jadi semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia.